Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semiwanya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Duduk yang tenang, tarik napas, dan siapkan hati untuk mendengar sebuah kisah yang datang dari lereng Gunung Lawu. Cerita ini bukan sekadar takut-takutan, ini tentang pilihan, penyesalan, dan bayang-bayang yang tak mudah hilang di sebuah desa kecil bernama Plaosan. Di kaki Gunung Lawu yang selalu berembun saat senja turun, hidup seorang dukun yang namanya dikenal jauh. Orang-orang menyebutnya Mbah Karsa. Wajahnya keriput, gerakannya lambat, tapi suaranya bisa membuat orang terdiam. Ia bukan sekadar mencari rezeki, ia mencari kekuasaan atas yang tak terlihat. Kehidupannya sederhana. Pagi hari mengiris kayu, siang menyiapkan ramuan, malam menerima orang yang butuh pertolongan. Namun sejak lama ia menyimpang dari jalan yang benar. Doanya kian jarang, sedangkan upacara dan mantra semakin sering. Di rumahnya selalu ada dupa yang mengepul, tari-tarian kecil untuk memanggil makhluk yang ia pikir bisa membantunya. Orang-orang kadang takut, kadang memujanya. Ada yang datang membawa anak sakit, ada pula yang mengharap nasib baik. Semua kembali dengan rasa heran. Ada yang sembuh, ada yang pulang membawa cerita aneh. Mbah Karsa percaya, selama jin menurut, ia tidak akan pernah kekurangan. Malam itu, angin bertiup lembut, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Suara kentongan dari musala terdengar samar-samar, seperti mengingatkan bahwa ada yang berbeda. Di ruang tamu rumahnya, Mbah Karsa duduk menyilangkan kaki di atas tikar lusuh. Lampu minyak berkedip, memantul pada wajahnya yang penuh kerut. Di meja kecil tergeletak kitab tua dan beberapa daun lontar alatnya untuk membuka tabir dunia lain. Ia merasakan ada gangguan, bukan gangguan biasa. Sebuah bisikan yang tak tampak, namun bagai jarum yang menusuk telinga. Bisikan itu menawarkan sesuatu yang membakar hati Mbah Karsa. Ilmu yang lebih tinggi, kekuatan yang tak lagi harus dibagi dengan siapapun, bahkan dengan Tuhan. "Ilmu apa yang kau mau, tua?" desahnya pada kegelapan. Suaranya tenang, tapi di matanya ada bara yang tak mudah padam. Setelah beberapa hari, kabar tentang tamu yang tak nampak itu sampai ke telinga warga. Mereka bertanya, siapa yang datang? Seorang pemuda dari desa sebelah pernah melihat beringin tua di pinggir sungai Gandong bersinar aneh pada malam Jumat Kliwon, seperti lampu-lampu kecil menari di antara akar. Kata pemuda itu, suaranya masih gemetar saat menceritakan malam ritual akhirnya tiba. Mbah Karsa berjalan menuju pohon beringin raksasa, sebatang yang sejak zaman nenek moyang dijaga oleh warga sebagai penanda kampung. Ia membawa kendi berisi air suci, dupa, dan sebuah keris kecil yang dulu diwariskan turun-temurun. Langit tampak menahan napas, burung tidak berkicau. Ia mengangkat kedua tangan, menunduk, lalu melantunkan mantra yang suaranya bergetar seperti rantai yang digerakkan. "Tunduk, dengarlah, dari akar hingga puncak, bukalah jalan bagi aku. Biarkan aku melihat yang disembunyikan," gumamnya dengan nada rendah. Di antara kegelapan itu, sesuatu menjawab. Bukan suara manusia, bukan pula bunyi binatang. Jawaban itu lembut, sejuk, tapi menyimpan kewibawaan yang membuat Mbah Karsa terdiam. Dari balik pepohonan muncul terang kehijauan, bukan cahaya biasa, melainkan seperti embun yang menyala. Dari sinilah Mbah Karsa ditarik. Perpindahan itu bukan seperti berjalan melintasi sebuah gerbang. Ia seperti ditarik keluar dari kulitnya. Sendiri ada rasa tertarik, ada rasa kehilangan keseimbangan, lalu hening. Saat ia membuka mata, dunia berubah. Langit tidak lagi biru atau hitam. Ia seperti hijau pudar yang menerangi segala sesuatu dengan lembut. Rumah-rumah yang mengelilingi tempat itu serupa rumah manusia, tetapi ukiran di dindingnya berbeda. Bukan ukiran yang kita kenal, melainkan simbol-simbol halus yang berputar seolah punya makna lain. Seorang lelaki berjubah putih mendekat. Wajahnya tenang, matanya serupa cermin yang menolak tertipu. "Kami menyambut tamu, tetapi kami tidak menyambut mereka yang menjual nama Tuhan untuk keuntungan," ucap sosok itu dengan suara tenang namun tegas. Mbah Karsa mencoba menanggapi dengan cetusan kebanggaan. "Aku memiliki ilmu lebih dari segala biasa. Aku yang mengikat, aku yang mengatur. Aku hanya ingin belajar lebih dalam." Sang lelaki menggeleng pelan. "Di sini, ilmu bukan untuk diperjualbelikan. Di sini,
Makna adalah ketaatan dan tanggung jawab. Kata-kata itu seperti sembilu, bukan karena menyakitkan secara fisik, tapi karena menyeret Mbah Karsa pada sebuah kebenaran yang selama ini ia tolak. Di dunia manusia, ia merasa besar. Di dunia, ia merasa kecil sebab segala yang ia banggakan tidak berarti apa-apa di hadapan entitas yang hidup dengan aturan lain. Mulai hari itu, perlakuan berubah. Awalnya mereka memuliakan tamu, memberi makan, memberi tempat tidur. Namun, ada batas. Ketika Mbah Karsa mencoba mengeluarkan mantra yang biasa ia pakai untuk mengikat jin, tubuhnya menggigil, suaranya serak, dan lidahnya seperti terbakar bila mencoba mengucapkan kata-kata itu. "Kenapa aku tak bisa?" tanyanya pada salah satu jin yang dulu dianggapnya lemah. "Karena kau datang dengan niat bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk menguasai," jawab jin itu singkat. Matanya menyiratkan penyesalan, bukan pada dirinya sendiri, tapi pada Mbah Karsa yang dulu manusia. Hari demi hari terasa panjang. Waktu di sana tidak seperti di bumi. Ia terbangun, namun malam tidak hilang. Ia makan, namun rasa lapar tak pernah usai. Semua perlahan menekan batinnya. Di suatu malam, ketika kabut tipis menyelimuti kampung Bunian, Mbah Karsa duduk di tepi sumur kecil, menatap bayangannya yang terpantul air. "Apa aku tak akan pernah merasa aman lagi?" tanyanya pada kegelapan. Seorang gadis kecil dari kampung Bunian datang, memegang seikat bunga kecil. Wajahnya polos, rambutnya tergerai. "Kalau hatimu lunak, kau akan aman. Kalau hatimu keras, semua itu akan kembali pada dirimu," katanya, tanpa ada rasa menghakimi. Kata-kata sederhana itu menampar Mbah Karsa lebih keras daripada jeritan. Dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Bukan retakan yang bisa diselesaikan dengan mantra atau jimat, melainkan retakan yang harus ia sembuhkan sendiri dengan pengakuan dan penyesalan. Suatu malam yang hening, ketika para jin berkumpul di sebuah lapangan kecil beralas rumput yang berkilau, pemimpin mereka berdiri. Ia memandang Mbah Karsa dengan tatapan teduh, namun tak mengendurkan kewibawaannya. "Kau telah mengambil jalan yang salah. Di dunia manusia, kau menjerat mereka dengan kata-kata yang menyesatkan. Di sini, kami tak akan membiarkan itu berlanjut," kata pemimpin itu kemudian menutup omongannya dengan sejenak hening yang penuh makna malam itu. Mbah Karsa tak dapat tidur. Ia teringat wajah-wajah yang pernah datang kepadanya, anak Keselya, demam, istri yang menangis, tetangga yang ingin dilunasi hutangnya. Ia teringat juga saat pertama kali ia memilih jalan gelap, ketika ia merasa pilihan itu satu-satunya yang membawa kekuatan. Seketika, rasa malu dan takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Kita melihat Mbah Karsa di ambang perubahan. Ia berdiri sendiri. Di bawah beringin yang kini nampak berbeda bukan lagi simbol kekuatan, melainkan saksi bisu keputusan yang menuntunnya ke sini. Di mata orang desa, ia tetap dukun yang hebat. Di dalam hatinya, ada suara lembut yang terus bertanya, apakah mungkin berubah? Apakah mungkin menebus semua yang telah dilakukan? "Kau punya waktu untuk memilih," bisik angin, atau mungkin itu hanya suaranya sendiri. Dan pada titik itu, kisahnya baru saja dimulai. Kita akan terus menyusuri jejaknya, dari rasa bangga kepada penyesalan, dari girah menguasai kepada hasrat menebus. Jangan lupa sahabat, kadang pintu yang kau buka untuk mencari kekuatan akan menutup jalan pulang yang selama ini kau anggap pasti. Kabut di dunia Bunian itu tidak bergerak seperti kabut di lereng Gunung Lawu. Ia menggantung, diam, seolah menunggu. Mbah Karsa berdiri di hadapan pohon tua yang bentuknya mirip beringin, namun akarnya menjalar seperti urat hidup yang berdenyut perlahan. Daun-daunnya tidak berguguran, tetapi berkilau samar, memantulkan cahaya hijau, pucat dari langit yang tak pernah benar-benar gelap. Disinilah ia pertama kali merasakan bahwa ia tidak lagi memiliki kendali. Langkahnya pelan, ragu, setiap kali telapak kakinya menyentuh tanah, terdengar gema lirih bukan bunyi langkah, melainkan seperti bisikan yang menembus telinga. Suara-suara itu tidak memanggil namanya, tetapi menyebutkan perbuatannya satu persatu. Tentang janji palsu yang pernah ia ucapkan, tentang doa yang ia campur dengan kepentingan, tentang malam-malam ketika ia memilih mantra dibanding sujud ini. "Ini hanya ilusi," gumam Mbah Karsa, mencoba menegakkan dada. Namun, suaranya sendiri terdengar asing,
seolah bukan ia yang berbicara. Dari balik kabut, muncul dua sosok berjubah sederhana. Wajah mereka tenang, tidak menakutkan, justru membuat hati Mbah Karsa terasa makin kecil. Mereka berjalan tanpa suara, berhenti beberapa langkah darinya. Gerbang ini tidak dibuka oleh mantra, kata salah satu dari mereka. Suaranya datar, namun penuh makna. Ia terbuka oleh niat. Mbah Karsa mengerutkan kening. Aku datang untuk belajar. Aku tidak berniat mengganggu. Sosok itu menatapnya lama, seakan membaca isi dadanya. Belajar atau berkuasa, perbedaannya tipis. Hanya hatimu yang tahu mana yang kau bawa. Mereka memberi isyarat agar Mbah Karsa mengikuti. Jalan yang dilewati bukan jalan berbatu, melainkan hamparan tanah lembut yang terasa hangat. Dikit tampak rumah-rumah bunian dengan pintu kayu berukir halus. Dari dalamnya terdengar lantunan ayat-ayat suci. Bukan keras, tapi meresap. Setiap lafaz membuat dada Mbah Karsa bergetar. Bukan oleh ketenangan, melainkan oleh rasa bersalah yang mulai bangkit. Kenapa mereka melantunkan ayat itu? Tanya Mbah Karsa pelan. Karena itu napas kami, jawab salah satu penjaga. Sebagaimana manusia bernapas dengan udara, kami bernapas dengan ketaatan. Jawaban itu membuat Mbah Karsa terdiam. Betapa lama dirinya melupakan ayat-ayat yang dulu ia hafal sejak kecil. Di langgar kecil dekat sawah Pelausan. Dulu ia membaca Al-Quran dengan suara lantang. Sebelum kesaktiannya membuat ia merasa tidak lagi membutuhkan perlindungan Tuhan. Mereka berhenti di sebuah lapangan luas. Di tengahnya berdiri bangunan seperti pendopo. Atapnya bertumpuk tiga, tiangnya bersih tanpa ukiran. Cahaya lembut mengalir dari dalam, memantul di permukaan tanah yang seperti berembun. Masuklah, kata penjaga itu singkat. Di dalam pendopo duduk beberapa sosok berjubah putih. Wajah mereka tidak tua, tidak muda. Mata mereka jernih, memancarkan kewibawaan yang membuat Mbah Karsa menunduk tanpa diminta. Di tengah-tengah duduk seorang pemimpin. Ia tidak memegang tongkat, tidak pula mengenakan mahkota. Namun kehadirannya terasa berat, seperti gunung yang berdiri tanpa harus menunjukkan kekuatannya. Kau datang dari dunia manusia dengan membawa nama yang dikenal, ujar pemimpin itu. Suaranya lembut, tetapi setiap kata terasa seperti palu yang mengetuk kesadaran. Namun nama itu juga membawa jejak yang panjang. Mbah Karsa menelan ludah. Aku hanya membantu orang-orang yang membutuhkan, jawabnya setengah membela diri. Dengan apa kau membantu? Tanya pemimpin itu lagi. Dengan ilmu yang kupelajari, sahut Mbah Karsa. Kali ini lebih pelan. Ilmu atau perjanjian? Pertanyaan itu meluncur pelan, namun tepat menghantam. Mbah Karsa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Hening menyelimuti pendopo. Hening yang tidak menakutkan, tetapi menekan. Dari keyohan, terdengar suara air mengalir, mengingatkan pada sungai di dekat desa. Mbah Karsa teringat pada malam-malam, saat ia duduk sendirian di rumahnya, merasa berkuasa, tanpa sadar bahwa ia semakin jauh dari arah yang benar. Kau berada di wilayah kami bukan karena kami memanggilmu, lanjut sang pemimpin. Kau masuk karena kesombonganmu membuka celah. Kata-kata itu membuat kaki Mbah Karsa lemas. Ia berlutut tanpa diperintah. Dada sesaknya bukan karena marah, melainkan karena kebenaran yang mulai menembus lapisan kebanggaan. Apakah aku boleh kembali? Tanyanya lirih. Sang pemimpin memandangnya lama. Setiap makhluk memiliki jalan pulang, namun tidak semua jalan pulang bebas dari akibat. Setelah pertemuan itu, Mbah Karsa ditempatkan di sebuah rumah kecil di pinggir kampung Bunian. Rumah itu bersih, rapi, namun terasa asing. Tidak ada dupa, tidak ada kitab mantra, hanya tikar, kendi air, dan sebuah lampu kecil yang menyala tanpa minyak. Setiap malam, ia mendengar suara lantunan ayat dari berbagai arah. Suara itu membuatnya sulit tidur. Setiap lafaz seperti memanggil ingatan lama yang ingin ia lupakan. Suatu malam, ia mencoba mengucapkan mantra yang dulu paling ia banggakan. Baru setengah kalimat keluar dari mulutnya, dadanya terasa panas, lidahnya kelu. Napasnya tersengal. Ia terjatuh, memegangi dada sambil terengah. Kenapa ini terjadi padaku? Desahnya. Dari sudut ruangan, terdengar suara lembut. Seorang jin tua berdiri di ambang pintu. Karena di sini
Tidak ada ruang bagi kesombongan yang dibungkus ilmu. Dan Mbah Karsa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak bermaksud melawan. Kadang niatmu tidak penting, jawab jin itu pelan. Yang penting adalah jejak yang kau tinggalkan. Malam itu, Mbah Karsa duduk bersandar di dinding rumah kecilnya. Ia menatap lampu yang menyala tanpa bayangan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dunia bunian bukanlah tempat untuk menambah kekuatan, melainkan cermin yang memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Di luar, kabut kembali menggantung. Pohon tua di kejauhan berdiri diam, seperti penjaga gerbang yang tak akan membukakan jalan pulang sebelum waktunya. Mbah Karsa memejamkan mata, dan di dalam hatinya mulai tumbuh rasa yang sudah lama mati. Takut kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Pada saat Mbah Karsa mulai mengerti bahwa gerbang yang ia lewati bukan sekadar pintu ke dunia lain, melainkan pintu menuju penghakiman atas hidup yang telah ia jalani. Sejak malam pertama di rumah kecil itu, Mbah Karsa mulai menyadari satu hal yang paling mengganggu. Waktu di dunia bunian tidak bergerak seperti di dunia manusia. Tidak ada pagi yang benar-benar terang, tidak pula malam yang sepenuhnya gelap. Cahaya hijau pucat selalu menggantung di langit, membuat bayangan jatuh dengan arah yang tidak wajar. Kadang bayangan itu bergerak sendiri, meski tubuh yang memilikinya diam. Setiap kali Mbah Karsa menyadarinya, bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menghitung hari dengan caranya sendiri. Setiap kali selesai berwudu dengan air dari kendi kecil, ia menggoreskan satu garis di dinding kayu rumahnya. Namun anehnya, setiap kali ia bangun, beberapa goresan menghilang, seolah tidak pernah ada. Apa aku lupa menghitung? Atau waktunya yang bermain denganku? Gumamnya lirih. Perutnya tidak pernah benar-benar lapar, tetapi juga tidak pernah kenyang. Makanan yang disediakan para jin terasa hambar, seperti bayangan rasa. Namun setiap suapan membawa beban di dada, seakan mengingatkannya bahwa ia makan bukan karena kebutuhan, melainkan karena kewajiban untuk bertahan. Suatu ketika, ia memberanikan diri keluar rumah dan berjalan menyusuri kampung bunian. Jalan-jalan tampak bersih, terlalu bersih, tidak ada debu, tidak ada daun kering. Namun dari balik rumah-rumah itu, ia merasakan banyak mata memperhatikannya. Bukan dengan niat jahat, melainkan dengan kewaspadaan. Seorang anak kecil bunian berlari melewatinya sambil membawa gulungan kain. Anak itu berhenti mendadak, menatap Mbah Karsa dengan polos. Kakek dari dunia atas ya? Tanyanya tanpa takut. Mbah Karsa terkejut mendengar sebutan itu. Iya, kau tidak takut padaku? Anak itu menggeleng. Kenapa harus takut? Kakek sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan manapun. Anak itu lalu pergi begitu saja, meninggalkan Mbah Karsa berdiri kaku. Ia baru sadar kesaktiannya benar-benar telah dicabut. Bukan hanya ilmunya, tapi juga wibawanya. Hari atau entah apa sebutannya di tempat itu terus berlalu tanpa penanda. Mbah Karsa mulai sering mendengar suara-suara aneh saat sendirian. Kadang suara azan dari kejauhan. Namun ketika ia mengikuti arah suara itu, yang ia temukan hanyalah lapangan kosong. Kadang ia mendengar tangisan, namun saat didekati, tangisan itu berubah menjadi lantunan ayat suci. Kenapa aku selalu dibuat bingung? Katanya, suatu malam, duduk bersila di depan rumahnya. Dari balik kabut, muncul sosok jin tua yang pernah berbicara padanya. Ia duduk di hadapan Mbah Karsa tanpa suara. Karena kebingungan adalah awal dari kesadaran. Kata jin itu pelan, "Aku ingin pulang," ucap Mbah Karsa jujur. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahan hidup tanpa arah." Jin tua itu menatapnya lama. "Kau selama ini hidup dengan arah yang salah, tapi kau tidak merasa tersesat. Sekarang kau kehilangan arah, dan baru kau rasakan sakitnya." Mbah Karsa menunduk. Ia ingin membantah, namun tidak sanggup. Dalam benaknya muncul bayangan rumahnya di pelausan, tikar lusuh, suara jangkrik, dan langgar kecil tempat ia dulu belajar. Menggoji, bayangan itu datang begitu nyata hingga dadanya terasa sesak. Malam berikutnya, siksa batin mulai terasa lebih jelas. Saat ia tertidur atau mungkin hanya terpejam, ia mendapati dirinya berdiri di hadapan orang-orang yang pernah datang kepadanya di dunia manusia. Mereka berdiri berbaris. Wajah mereka kosong,
satu persatu maju, bukan untuk memarahi, melainkan untuk memperlihatkan luka yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Seorang ibu dengan mata sembab berkata lirih, "Uangku habis, anakku tidak sembuh. Tapi kau bilang semua akan baik-baik saja." Serot. Lelaki muda menunduk, "Aku meninggalkan ibadah karena percaya padamu, Mbah." Katanya tidak apa-apa. Mbah Karsa ingin menutup telinganya, namun tangan-tangan itu tidak menyentuh tubuhnya, mereka menyentuh hatinya. Ia terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggung. "Ya Allah," hanya itu yang mampu ia ucapkan. Sejak saat itu, mimpi-mimpi itu datang berulang, tidak menjerit, tidak menakutkan secara kasar, tetapi perlahan mengikis keteguhan batinnya. Ia mulai takut untuk memejamkan mata, namun juga lelah untuk terus terjaga. Suatu malam, ia memberanikan diri mendatangi pendopo tempat para pemimpin jin berkumpul. Ia berdiri di ambang pintu, ragu. "Aku ingin bicara," katanya dengan suara serak. Pemimpin dunia bunian menoleh. "Masuklah." Mbah Karsa melangkah masuk lalu berletat. "Aku tidak meminta kesaktian. Aku hanya ingin tahu, apakah semua ini akan berakhir?" Pemimpin itu menghela napas pelan. "Semua akan berakhir, tapi tidak semua berakhir dengan ringan." "Apakah ini hukuman?" tanya Mbah Karsa. "Ini bukan hukuman," jawab sang pemimpin. "Ini adalah proses melihat dirimu tanpa topeng." Kata-kata itu membuat Mbah Karsa gemetar. Ia sadar, dunia bunian tidak menyiksanya dengan api atau rantai. Mereka menyiksanya dengan ingatan dan kejujuran, dua hal yang paling ia hindari sepanjang hidupnya. Ketika ia kembali ke rumah kecilnya malam itu, langkahnya gontai. Ia duduk, menatap dinding yang penuh goresan waktu yang tak pernah pasti. Perlahan, ia menunduk dan bersujud bukan karena takut pada jin, melainkan karena ia mulai merindukan Tuhan yang lama ia tinggalkan. Tangisnya pecah tanpa suara. Pada titik ketika Mbah Karsa mulai kehilangan kekuatan terbesarnya bukan ilmu, melainkan kesombongan, dan ketika waktu yang tidak mengalir justru memaksanya menatap masa lalu tanpa bisa melarikan diri. Seiring hari-hari di dunia bunian melebar tanpa ukuran, bentuk hukuman berubah halus tetapi tajam. Bukan cambuk, bukan jeruji besi, melainkan rangkaian penglihatan yang menusuk nurani. Orang tua itu tidak lagi disiksa oleh benda, ia oleh kenangan yang dipelintir, disajikan kembali dalam adegan yang selalu sama, namun menambah beban setiap kali diputar ulang, pagi atau malam. Tak ada bedanya. Ia sering dibangunkan oleh suara lengka-langka yang mendekat. Ketika membuka mata, yang muncul bukanlah jin berjubah putih, melainkan wajah-wajah dari kampungnya sendiri. Pasien-pasien yang pernah ia janjikan mukjizat. Orang-orang yang kehilangan waktu karena menunggu obatmu, anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarga karena utang yang belum terselesaikan. Mereka berdiri diam menghadapnya, masing-masing dengan ekspresi kosong, tetapi menuntut jawaban. Seorang ibu maju, mengangkat tangan seolah memperlihatkan sesuatu yang tak tampak. "Mbah, kau bilang anakku akan sembuh bila kupasrahkan semuanya padamu." Suaranya serak, namun jelas. Sekarang ia tiada. "Di mana janjimu?" Si dukun tidak bisa berkata sepatah kata. Lidahnya kelu, dahinya berkeringat dingin. Hanya napas yang terlihat seperti tabung yang hampir kosong di dunia manusia. Ia biasa menenangkan dengan kalimat manis dan jimat yang berkilau. Di sini, ketika ia mencoba memanggil nama-nama lama untuk membela diri, suara itu kembali memukulnya. Lidahnya terasa tebal, kata-kata tersendat, dan ingatan akan setiap kebohongan melompat ke permukaan seperti ikan yang sulit ditenggelamkan. Siksa. Mereka tidak bermaksud melukai badan. Tujuan utamanya adalah menelanjangi hati. Suatu malam atau yang oleh para bunian disebut siklus senja, ia dipanggil ke sebuah alun-alun kecil. Di situ sekelompok jin berkumpul, dan di tengah mereka seorang wanita dari dunianya berdiri memegang sekeping kain yang basah. Mata wanita itu menyala sendu. Ia meneteskan air mata yang tidak tampak seperti air biasa. "Mbah Karsa," ujar wanita itu, suaranya menembus malam. "Kau pernah menjanjikan jalan keluar. Aku percaya. Lalu aku meninggalkan segala harapanku. Padamu kini aku menuntut jawab." Dukun itu berlutut, gemetar. Aku minta maaf." Suaranya nyaris hilang, bukan hanya karena takut, tapi karena mulutnya mulai mengerti kata-kata yang selama ini ia hindari. Lalu adegan-adegan itu berubah menjadi latihan. Bukan latihan ilmu,
melainkan latihan penebusan. Para jin menyuruhnya mengulang yukipan maaf yang ia tidak pernah ucapkan ketika masih berkuasa. Kadang ia harus meniru nasihat yang dulu ia berikan palsu, namun kini ia harus menambahkan kebenaran di dalamnya. Ketika ia mengatakan permintaan maaf, wajah-wajah itu mendekat seolah ingin meraba hatinya, namun tangan mereka tidak pernah menyentuhnya. Mereka hanya menunggu. Keheningan itu lebih menyiksa daripada kecaman keras manapun. Di sela-sela pengampunan yang dipaksakan itu, ada malam-malam ketika ia diberi tugas yang menjungkir balikan kebanggaannya, menghibur makhluk yang ia perbudak dahulu. Ia diminta membacakan doa dengan suara lirih untuk jin-jin yang pernah diperintahnya, tapi bacaan itu tidak lagi mengandung mantra pengikat, melainkan harapan tulus. Setiap huruf yang keluar dari mulutnya seolah mengubah struktur batinnya sedikit demi sedikit. Namun, setiap usaha baik disambut dengan gambaran kerusakan yang pernah ia sebabkan di dunia manusia. Seolah tak ada kebaikan yang bisa menutupi dosa yang telah menimbulkan ratusan luka. Sungguhkah penyesalanku diterima? Ia bertanya pada salah seorang penjaga malam, seorang jin yang wajahnya teduh, namun mata penuh pengalaman. Penjaga itu tersenyum tipis, namun tak sampai ke matanya. Penyesalan itu awal, tapi penebusan memerlukan waktu dan konsekuensi. Kau harus menanggung apa yang tidak bisa kau sembunyikan. Celakanya, konsekuensi itu bukan hanya metafora. Si dukun merasakan getaran di dalam tenggorokan ketika ia mengingat kembali nama-nama orang yang hidupnya terganggu karena tindakan-tindakannya. Teringatnya pada anak yang menjadi yatim, pada wanita yang kehilangan tempat bergantung, pada orang yang kehilangan iman. Semua itu membuatnya tercekik oleh rasa bersalah. Kadang ia merasakan seolah jantungnya diremas, bukan oleh cambuk, tetapi oleh kalimat-kalimat penolakan yang menggema tanpa henti. Ini semua salahku. Di antara sesi-sesi penghakiman itu, ada satu peristiwa yang lebih menjejak. Malam itu, ia dijadikan saksi atas sebuah pertemuan. Di tengah lingkaran, dibentangkan sebuah kitab putih. Di halaman-halaman itu tertulis nama-nama perbuatan yang pernah ia lakukan, lengkap dengan tanggal peristiwa, tanggal yang dunia manusia tidak kenal, karena waktu di sini berjalan berbeda. Orang-orang yang pernah menjadi korban kini duduk sebagai pengamat, dan setiap kali satu nama dibaca, sebuah adegan singkat terputar, percakapan palsu, teriakan penyesalan, anak yang menangis, suami yang patah hati. Semua itu diputar tanpa jeda, hingga kepala Mbah Karsa berputar. Apa ini adil? Seraknya pada seorang jin yang duduk di samping pemimpin. Keadilan bukan selalu menyenangkan, jawab sang jin dengan tenang. Ia hanya jernih. Tidak, melihat ia juga dipaksa menanggung bentuk hukuman lain. Ia kehilangan rasa kedamaian. Tidur tidak lagi memberi pemulihan. Saat ia menutup mata, ia disuguhi kembali ingatan-ingatan pahit. Suatu kali, ia bermimpi bahwa ia kembali ke rumahnya di Plausan. Namun rumah itu berubah menjadi masbah dari mana keluarganya ditarik satu persatu. Ia terbangun menjerit, namun jeritannya tak pernah didengar karena tidak ada telinga manusia di sana. Dalam keterpurukan itulah tumbuh sebuah hal baru, air mata ikhlas. Tidak lagi sekadar pengakuan lisan yang terucap untuk menenangkan penonton, tetapi tangisan yang menusuk hingga ke akar. Saat ia menunduk di pojok rumah kecilnya dan menangis tanpa suara, salah seorang bocah bunian muncul dan duduk di sampingnya. "Kenapa kau menangis, kakek?" tanya bocah itu polos. "Aku menyesal," jawabnya. Suaranya patah. "Aku tidak tahu bagaimana menghapusnya." Bocah itu memandangnya lama, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Kalau hatimu berubah, itu sudah bermakna, tapi kau harus siap menanggung apapun yang datang setelahnya." Genggaman kecil itu seperti obat yang pahit namun nyata. Untuk pertama kalinya, penyesalan si dukun bukan hanya kata-kata di mulut. Ia meresap menjadi perilaku. Ia mulai melakukan hal-hal sederhana yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Bangun lebih awal untuk membantu membersihkan halaman, berhenti memikirkan jimat, menolak bisikan yang mengarah pada keserakahan. Semua itu tercatat oleh makhluk-makhluk desa. Tidak ada yang luput dengan gambaran seorang lelaki tua yang termenung di ambang rumah, menatap bintang-bintang yang tak tentu jumlahnya di langit hijau. Rasa sakit batinnya belum hilang. Ia masih sering terbangun oleh mimpi-mimpi penghakiman. Namun sekarang, di antara ritekan-ritekan itu, muncul semacam cahaya tipis,
sebuah niat tulus yang takkan lagi mudah digoyah. Hukuman belum selesai, tetapi langkah pertama menuju penebusan telah diambil. Di kejauhan, sang pemimpin bunian mengamati dari balik kabut. "Belajarlah menanggung, manusia," bisiknya. "Bukan pada Mbah Karsa saja, melainkan pada alam yang mendengarkan. Kadang, penebusan bukan pemberian, melainkan pekerjaan untuk diselesaikan." Perubahan dalam diri Mbah Karsa mulai terlihat, bukan hanya oleh para jin, tetapi oleh alam dunia bunian itu sendiri. Cahaya hijau di langit tak lagi terasa menusuk mata, meski tetap asing. Kabut masih menggantung, namun kini tidak sepenuhnya menakendara. Ia telah berhenti mencari jalan keluar dengan cara lama. Tidak ada lagi mantra, tidak ada lagi bisikan untuk meminta kekuatan. Yang tersisa hanya doa yang terucap terbata-bata, seperti anak kecil yang baru belajar berbicara. Namun taubat, ia segera sadar, bukanlah kunci kebebasan suatu siklus senja. Pemimpin dunia bunian memanggilnya kembali ke pendopo. Langkah Mbah Karsa berat, bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena ia mulai mengerti bahwa setiap panggilan membawa keputusan yang tidak bisa ditawar. Ia berlutut di hadapan pemimpin itu, kepala tertunduk. "Kau telah berubah," ujar sang pemimpin dengan suara tenang. "Niatmu kini bersih dari keinginan menguasai." Mbah Karsa mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, namun jernih. "Aku menyesal. Jika harus tinggal di sini selamanya sebagai balasan, aku akan menerimanya." Beberapa jin saling berpandangan. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada perdebatan keras, hanya keheningan yang berbicara. "Taubatmu diterima," lanjut sang pemimpin. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat jantung Mbah Karsa berdegup lebih kencang. Namun penerimaan bukan berarti penghapusan akibat. "Apa maksudnya?" tanya Mbah Karsa lirih. Sang pemimpin berdiri. Saat itu, pendopo terasa lebih luas, seolah dindingnya menjauh. "Dosa tidak selalu ditebus dengan air mata. Ada jejak yang harus kau bawa agar kau tidak kembali lupa." Kemudian ditawarkan dua pilihan. "Kau boleh tinggal di dunia kami," kata sang pemimpin, "menjadi saksi dan penebus bagi makhluk yang pernah kau sakiti. Atau kau boleh kembali ke dunia manusia, hidup sebagai manusia biasa tanpa kesaktian, namun dengan sisa siksa yang akan selalu mengingatkanmu." Pilihan itu terasa berat di dada Mbah Karsa. Tinggal berarti aman dari godaan lama namun terputus dari dunia asalnya. Pulang berarti kembali ke tempat dosa itu tumbuh. Dengan tubuh dan jiwa yang tak lagi utuh, ia teringat pelausan. Terbayang langgar kecil, suara azan yang dulu ia abaikan, dan sawah yang menguning di pagi hari. Ia juga teringat orang-orang yang masih hidup, yang mungkin membutuhkan nasihat lurus. "Bukan janji palsu, aku ingin pulang," ucapnya akhirnya. Suaranya mantap, meski matanya gemetar. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan memperbaiki, bukan bersembunyi." Pemimpin itu mengangguk pelan. Keputusan yang berani. Namun keputusan itu segera diikuti konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Mbah Karsa dibawa ke sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah lapangan batu hitam, sunyi, tanpa rumah, tanpa cahaya lembut. Di tengah lapangan itu berdiri lingkaran cahaya putih yang berdenyut perlahan, seperti jantung. "Masuklah," kata salah satu penjaga. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Mbah Karsa, kali ini dengan suara manusia yang benar-benar takut. "Yang tersisa akan kau bawa pulang," jawab penjaga itu singkat. Saat ia melangkah ke dalam lingkaran, tubuhnya terasa ringan sekaligus berat. Cahaya putih menyelimuti, menembus kulit, tulang, dan ingatan. Ia tidak berteriak, tetapi setiap sarafnya seperti ditarik satu persatu. Rasa panas menjalar dari yubun-yubun hingga telapak kaki. Bukan seperti api yang membakar, melainkan seperti beban yang dipadatkan ke dalam jiwa. Di tengah cahaya itu suara-suara kembali muncul. Namun kali ini bukan suara korban, melainkan suara peringatan. "Ingat ini ketika kau tergoda. Ingat ini ketika kau merasa paling benar. Ingat ini ketika kau mulai lupa." Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Aku tidak ingin kembali menjadi diriku yang lama," bisiknya. Cahaya itu berdenyut lebih kuat, lalu perlahan meredup. Ketika ia terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya pendek, dadanya naik turun. Para jin berdiri mengelilinginya,
Tidak ada yang menyentuh. Sang pemimpin mendekat. Kau akan kembali sebagai manusia, katanya pelan. Namun ingat, siksa ini bukan kutukan. Ia adalah penjaga. Apa siksa itu akan hilang? Tanya Mbah Karsa dengan suara nyaris tak terdengar. Tidak, jawab sang pemimpin jujur. Ia akan menemanimu hingga akhir hidupmu. Tetapi jika hatimu lurus, ia tidak akan menghancurkanmu. Kabut kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya. Lingkaran cahaya berubah menjadi bayangan pohon beringin yang akarnya menjalar ke segala arah. Sebelum semuanya gelap, seorang bocah bunian yang sering menemaninya mendekat. Bocah itu tersenyum kecil. Jangan lupa berdoa, kakek. Di dunia, doa lebih berat nilainya. Mbah Karsa mengangguk lemah. Terima kasih, sudah mengingatkanku. Cahaya terakhir padam, pada taubat yang tulus namun tidak membebaskan. Pada pilihan pulang yang harus dibayar dengan penderitaan. Dan pada sebuah kebenaran pahit, ampunan Tuhan luas. Tetapi akibat perbuatan manusia tetap harus ditanggung. Hujan turun tipis di kaki Gunung Lawu malam itu. Tidak deras, hanya cukup untuk membuat tanah lembab dan udara terasa berat. Di bawah pohon beringin tua dekat Sungai Gandong, tubuh Mbah Karsa tergeletak kaku. Pakaiannya masih sama seperti saat ia menggeleng, namun tubuhnya menyusut, tulang-tulangnya menonjol. Wajahnya pucat seperti orang yang telah lama sakit. Warga Pelausan menemukannya saat subuh hampir tiba. Ini Mbah Karsa, seru seorang pemuda yang pertama melihatnya. Suaranya bergetar, antara takut dan tidak percaya. Beberapa orang mendekat dengan hati-hati. Ada yang memegang bahunya, ada yang menempelkan telinga ke dadanya. Napasnya masih ada, tapi lemah, tersendat-sendat. Masih hidup, ujar Pak Wiryo, ketua RT setempat. Cepat bawa ke rumah. Sot Dayangkot. Tubuh Mbah Karsa terasa dingin, seperti baru diangkat dari air. Namun anehnya, tidak ada luka sedikit pun, tidak ada goresan, tidak ada bekas benturan. Seolah-olah yang rusak bukanlah raganya, melainkan sesuatu yang tak kasat mata. Ia siuman menjelang sore. Matanya terbuka perlahan, menatap lenggit-lenggit rumahnya yang sudah lama tak ia perhatikan. Suara hujan masih terdengar di luar. Beberapa warga duduk di dekatnya, menjaga dengan jarak. Mbah, sampean dari mana? Tanya seorang ibu dengan suara pelan. Mbah Karsa menelan ludah. Tenggorokannya terasa perih, seperti habis berteriak berhari-hari. Aku pulang, jawabnya singkat. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Itu saja yang ia ucapkan hari itu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang tak kalah berat dari dunia bunian. Tubuhnya lemah, namun lebih lemah lagi jiwanya. Setiap kali ia memejamkan mata, dunia bunian datang. Bukan dalam bentuk jin atau cahaya, melainkan dalam suara. Lantunan ayat suci terdengar dari segala arah. Bukan seperti orang mengaji di masjid, melainkan seperti gema dari dalam kepalanya sendiri. Setiap ayat membuat dadanya sesak, bukan karena indah, melainkan karena mengingatkannya pada betapa lama ia meninggalkannya. Ia mencoba tidur, tetapi baru 1 jam terlewati, tubuhnya tersentak bangun. Ya Allah, desahnya sambil memegangi dada, keringat dingin membasahi kening. Ketika ia berdiri dan mencoba berjalan, kakinya gemetar. Ia tidak lagi merasakan kehadiran makhluk yang dulu selalu membantunya. Rumah itu terasa kosong, terlalu kosong. Dupa yang dulu selalu menyala kini hanya menyisakan bau apek. Saat ia mendekatkan tangan ke dupa itu, telapak tangannya terasa panas, seolah terbakar. Meski api tidak menyentuh kulitnya, ia menjauhkan tangan dengan cepat. Cukup, aku tidak ingin itu lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Kabar kembalinya Mbah Karsa cepat menyebar. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena ingin meminta tolong. Namun setiap orang yang menyebutkan permintaan, wajah Mbah Karsa langsung berubah pucat. Aku tidak bisa, katanya tegas, meski suaranya lemah. Aku sudah tidak punya apa-apa. Seorang lelaki muda yang dulu sering datang padanya mendengus. Sampean bercanda, Mbah. Dulu sampean yang paling sakti. Mbah Karsa menatapnya lurus, matanya merah. Kesaktian itu yang hampir membinasakanku. Lelaki itu terdiam, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Malam-malam di Pelausan kini terasa lebih panjang bagi Mbah Karsa. Setiap kali kabut turun dari Gunung Lawu, tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena dingin, melainkan karena ingatan. Pada malam tertentu,
Ia mendengar langkah kaki di halaman rumahnya. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun. Namun di kejauhan, pohon beringin itu terlihat seperti bergerak pelan, seolah melambai. Tahu, dunia bunian tidak sepenuhnya melepaskannya. Suatu malam Jumat Kliwon, ia terbangun dengan napas tersengal. Di sudut kamar, ia melihat bayangan samar berdiri. Bukan sosok menakutkan, melainkan bentuk seperti cahaya yang hampir padam. "Kau sudah pulang." Suara itu terdengar pelan, nyaris seperti angin. Mbah Karsa duduk perlahan. "Aku menepati janjiku. Aku tidak kembali ke jalan lama." Bayangan itu diam sejenak. "Siksa itu masih bersamamu?" "Iya," jawab Mbah Karsa jujur. "Dan aku menerimanya." Bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Setelah kejadian itu, Mbah Karsa semakin yakin bahwa siksa yang ia rasakan bukan ancaman, melainkan pengingat yang tidak boleh diabaikan. Keesokan paginya, ia berjalan tertatih ke langgar kecil di pinggir sawah. Langgar itu hampir roboh, catnya mengelupas, namun lantainya masih bersih. Ia berdiri lama di depan pintu, ragu, lalu masuk. Saat azan berkumandang, suaranya pecah, tidak merdu, tetapi penuh ketulusan. "Allahu Akbar." Warga yang mendengar terdiam. Ada yang menoleh heran, ada yang meneteskan air mata. Mereka tidak melihat dukun sakti lagi. Mereka melihat seorang lelaki tua yang sedang menebus hidupnya. Namun sisa siksa itu tidak berhenti. Setiap kali ia selesai sholat, tubuhnya lemas, keringat dingin mengalir. Setiap kali ia membantu membersihkan langgar, tangannya gemetar. Tapi ia terus melakukannya, seolah setiap sapuan lantai adalah penebusan kecil pada kepulangan yang tidak membawa ketenangan, pada hidup yang harus dijalani dengan sisa penderitaan, dan pada seorang manusia yang akhirnya mengerti bahwa pulang bukan berarti bebas, melainkan siap menanggung konsekuensi di dunia yang pernah ia lukai. Sejak hari itu, Mbah Karsa tidak pernah lagi disebut dukun oleh warga Pelaosan. Mereka memanggilnya Mbah tanpa embel-embel apapun. Ia tidak keberatan. Justru panggilan sederhana itu terasa seperti penebusan kecil, tanda bahwa ia kembali menjadi manusia biasa. Hari-harinya kini dihabiskan di langgar kecil pinggir sawah. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, ia sudah berjalan tertatih membawa sapu lidi. Tangannya gemetar, punggungnya membungkuk, namun langkahnya pasti. Ia membersihkan lantai, mengisi kendi wudhu, lalu duduk menunggu waktu azan dengan kepala tertunduk. Namun siksa itu tidak pernah benar-benar pergi pada malam-malam tertentu. Terutama ketika kabut turun tebal dari Gunung Lawu, Mbah Karsa kembali merasakan dunia bunian mendekat. Bukan dalam wujud makhluk, melainkan melalui rasa-rasa sesak di dada, dingin yang merambat dari tengkuk, dan suara lantunan ayat suci yang menggema di kepalanya tanpa henti. Suatu malam, ia duduk sendirian di serambi langgar. Kabut menelan sawah, membuat dunia seolah menyempit hanya sejauh lampu minyak di sampingnya. Ia memejamkan mata, mencoba berzikir, namun napasnya tersendat. "Kenapa belum berakhir?" bisiknya lirih, seolah bertanya pada angin di tengah kesunyian. Itu suara pelan menjawab, bukan dari luar, melainkan dari dalam batinnya sendiri. Suara yang sangat ia kenal. "Karena ini bukan hukuman untuk menyakitimu, tapi penjaga agar kau tidak kembali." Air mata Mbah Karsa jatuh. Ia tidak lagi melawan. Ia duduk bersila, menahan gemetar, dan melanjutkan zikirnya meski tubuhnya terasa remuk. Kadang-kadang warga melihatnya berbicara sendiri. Bibirnya bergerak, matanya basah, seolah berdialog dengan sesuatu yang tidak mereka lihat. Seorang bocah desa pernah bertanya polos, "Mbah, sampean ngomong sama siapa?" Mbah Karsa tersenyum tipis. "Sama masa lalu, Le, biar tidak mengulang." Tidak, ada lagi orang yang berani meminta jimat atau penglaris. Dan bila ada yang nekat bertanya soal ilmu lama, wajah Mbah Karsa langsung berubah serius. "Ilmu tanpa iman itu jebakan," katanya tegas. "Aku sudah membayarnya mahal." Malam Jumat Kliwon terakhir sebelum ajalnya, hujan turun perlahan. Kabut Gunung Lawu kembali menyelimuti Pelaosan. Di rumah kecilnya, Mbah Karsa terbaring lemah. Napasnya pendek, namun wajahnya tenang. Dalam pandangannya yang mulai kabur, ia melihat kembali cahaya hijau pucat itu, namun kali ini tidak menakutkan. Di kejauhan,
Ia melihat sosok-sosok berjubah putih, berdiri diam, tidak mendekat, tidak memanggil. Salah satu suara yang dulu memimpinnya berbicara pelan. Kau telah menepati pilihanmu. Mbah Karsa tersenyum tipis. Aku masih merasakan sakitnya, dan kau tetap lurus. Jawab suara itu. Itu cukup. Subuh menjelang. Ketika azan berkumandang dari langgar kecil, suara Mbah Karsa sudah tidak terdengar lagi. Ia pergi dalam diam, tanpa teriakan, tanpa ketakutan. Warga menemukan wajahnya tenang, seolah tertidur. Tidak ada tanda kesakitan, hanya bekas air mata kering di pipinya. Sejak hari itu, orang-orang Pelausan percaya dunia bunian memang tidak selalu menampakkan diri, tetapi jejaknya nyata bagi mereka yang pernah melangkah terlalu jauh. Kisah Mbah Karsa diwariskan dari mulut ke mulut sebagai peringatan di tanah Jawa bahwa taubat memang membuka pintu ampunan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab atas pilihan hidup. Dan hingga kini, saat kabut turun tebal dari Gunung Lawu, orang-orang tua berpesan pelan kepada anak cucunya, kalau mencari ilmu, luruskan niatmu. Karena ada jalan yang bisa membuatmu pulang, tetapi tidak pernah benar-benar bebas.